Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdani. Saya dari kelas C2 dengan NPM 10220080. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi pertemuan 1 sampai 6 mengenai syahadatain. Berikut adalah penjelasannya. Syahadatain. Nah, syahadatain itu merupakan penaksiran, artinya juga atau bisa transaksi. Kata syahadatain ini berarti juga persaksian dalam Al-Quran. Syahadatain juga memiliki 3 makna. Yang pertama itu makna mustarok. Makna mustarok itu dalam bahasa Arab dapat diartikan berarti maha suci. Sedangkan di dalam Al-Quran, makna mustarok itu memiliki beberapa arti, yaitu menyaksikan, menghadiri, menyatakan, mengakui, mengikuti, dan mengetahui. Yang kedua ada makna muradif. Nah, di dalam Al-Quran, makna muradif ini memiliki beberapa arti seperti proklamasi atau pernyataan, sumpah, pengakuan, dan juga atau ikrar. Yang ketiga itu ada makna syar'i. Nah, makna syar'i ini memiliki makna yaitu ikatan akidah dan juga perjanjian yang berupa sumpah setia kepada Tuhan dan juga sumpah atau janji kepada Tuhan. Yang selanjutnya itu adalah kedudukan syahadatain dalam syariat Islam. Nah, seperti apa sih kedudukan syahadatain itu di dalam syariat Islam? Nah, berikut adalah beberapa kedudukan dari syahadatain dalam syariat Islam. Kedudukan yang pertama yaitu rukun pertama dalam rukun Islam. Jadi syahadat itu adalah rukun pertama di dalam rukun Islam yang berjumlah 5 yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Jadi syahadatain itu adalah rukun Islam pertama. Kedudukan yang kedua yaitu perwujudan al-wala dan al-bara, yang bermakna atau intinya itu tidak boleh mensekutukan Allah. Nah, kedudukan yang ketiga itu tujuan akhir proses dakwah. Jadi di dalam proses dakwah itu pasti mempunyai tujuan akhirnya yaitu kepada syahadatain atau hal-hal yang bersinggungan dengan Islam yaitu perintah dan larangan yang harus dilaksanakan dan dijauhi. Lalu kedudukan yang keempat itu adalah syahadatain itu sebagai akar dari pohon atau Islam. Jadi itu sebagai akarnya dari Islam itu sendiri. Nah, kedudukan yang kelima itu adalah sebagai pondasi bangunan atau pondasi dari Islam. Sebagai yang kita tahu bahwa sholat adalah tiang agama. Jadi sholat itu tiangnya, sedangkan syahadatain itu adalah pondasinya. Kedudukan yang keenam yaitu penjaga hati atau God spot. Jadi syahadatain itu adalah penjaga hati kita. Jadi di dalam syahadatain itu terkandung nilai-nilai yang akan membuat hati kita itu selalu terjaga dan juga tetap kuat iman dan Islamnya. Bahasan selanjutnya yaitu syahadatain dalam proses kehidupan manusia. Dalam proses kehidupan manusia, syahadatain itu memiliki beberapa tahapan. Yang pertama itu tahapan pertama kematian pertama. Artinya tahapan pertama kita akan dihidupkan di dalam janin, itu adalah kematian pertama kita di alam sana. Yang kedua itu adalah tahapan kedua kehidupan pertama. Artinya tahapan kedua kehidupan pertama itu adalah kehidupan pertama kita waktu dimasukkannya roh di dalam janin orang tua. Itu adalah kehidupan pertama kita. Tahapan ketiga, kematian kedua. Itu artinya adalah di semasa kita hidup, kita mengalami kematian. Nah, kematian tersebut adalah kematian kedua kita setelah kematian pertama yang dulu di alam lain. Nah, kematian kedua ini yang nantinya akan dihadapkannya kita di dalam kehancuran alam semesta, hari kebangkitan, hari perhitungan, sampai di akhirat kelak. Bahasan selanjutnya yaitu hubungan rukun iman, rukun Islam, dan juga ihsan. Hubungannya itu ada 3. Yang pertama itu iman sebagai akar, Islam sebagai batang, dan ihsan sebagai buah. Jadi rukun iman, rukun Islam, dan juga ihsan itu adalah satu paket komplit untuk mencapai kehidupan yang sempurna di hadapan Tuhan. Bahasan selanjutnya yaitu fungsi dari syahadatain. Seperti apa fungsi dari syahadatain itu? Fungsi syahadatain itu memiliki 2 fungsi secara umum. Ada fungsi individual dan juga fungsi sosial.
Fungsi individual itu seperti fungsi untuk diri sendiri atau untuk seorang individu, seperti memohon ampunan dengan berdoa, melalui proses pertaubatan, dan juga melaksanakan syariat syahadatain secara mandiri. Sedangkan fungsi sosial dari syahadatain ada beberapa. Yang pertama itu adalah gerbang utama untuk memasuki keislaman. Yang kedua, rukun Islam yang pertama. Yang ketiga, itu adalah landasan kehidupan seorang muslim, yaitu syahadatain. Yang keempat itu adalah pemisah, pemutus antara muslim dan juga seorang kafir. Yang kelima, pengikat dan pemersatu seorang hamba dengan hamba yang lain. Jadi saling berhubungan melalui syahadatain. Yang selanjutnya, yang keenam yaitu adalah revolusi atau reformasi kehidupan seorang hamba. Dan juga yang terakhir, yang ketujuh yaitu proklamasi atau deklarasi seorang hamba. Bahasan selanjutnya yaitu hakikat dari syahadatain. Hakikat dari syahadatain itu terbagi menjadi dua, yaitu syahadah uluhiyah atau hakikatnya kepada Allah, dan juga syahadah kerasulan yang hakikatnya itu kepada Rasul. Syahadah uluhiyah itu hakikatnya lebih mengedepankan kepada asyhadu alla ilaha illallah, yang berarti itu adalah tiada Tuhan selain Allah, yang memiliki hakikat kalimat itu sebagai berikut. Ada la mujiba illallah, yang berarti tidak ada yang disembah selain Allah. La ma'juba illallah, izin dan takdir Allah. La matluba illallah, perintah dan larangan Allah. La mahsyuda illallah, keridhaan Allah. La mulka illallah, kekuasaan Allah. La hukma illallah, hukum Allah. La maula illallah, tidak ada wali kecuali Allah. La huba fillah illallah, tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Itu adalah beberapa hakikat dari kalimat la ilaha illallah. Nah, yang selanjutnya syahadah kerasulan itu yaitu adalah ada di dalam kalimat wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya itu adalah aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi hakikatnya itu adalah persaksian asyhadu, kalimat kerasulan yang berarti itu adalah kalimat pengakuan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tauhid makiyah atau pengakuan tentang kekuasaan dan kerajaan Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam video. Terima kasih. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.